Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, kita memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh tempat, Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Dimanapun kita berada, jemaat Tuhan, kita tetap memuji, membesarkan akan nama Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Pujian nomor 334. Oleh darah anak domba. Mari dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Dengan penuh sukacita yang melimpah kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kita melakukan pujian kita ini kembali, katakan sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita iblis dikalahkan, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kembali katakan, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Puji Tuhan, jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita menyanyi satu pujian yang mengatakan, pulihkan negeri kami. Mari kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri kita kepada Tuhan, datang sujud kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan.
Kita berdoa untuk negeri kita, bangsa kita. Mari sama-sama kita katakan, kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa kepada Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu Tuhan, oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah kami Tuhan, oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Bersama-sama kita masuk dalam saat teduh kita.
Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih yang terkasih dalam Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri, kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 231. Selamatlah hari. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, ku kasih padanya serta bernyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sudah ku jadi miliknya, dia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah, suara Tuhanku ku kenal. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Mari kita berdoa. Kebaktian yang dilakukan di rumah jemaat-Mu pada hari ini ya Tuhan, dari awal hingga berakhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya jadi atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Kita terus memujiakan nama Tuhan. Mari kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 189. Dalam hatiku ada gemar. Dalam hatiku ada gemar, Yesus telah memberi sentosa. Aku tidak lagi mengejar, karena Tuhan berjaga. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu dan mempercunturkan keselamatan jiwaku. Waktu hidupku amat cepat, jauhlah dari kesenangan, hanya darah Yesus sebenar ubah gantiku sekalian.
keselamatan jiwaku. Sekarang ku menghadap mejanya, terima berkat dan santapan. Tetap ku pandang mukanya, menyanyikan pujian. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Ayat yang keempat, sungguh Yesus hampir datanglah. Sungguh Yesus hampir datanglah, akan panggil semua saleh. Aku juga kelak besertanya, puji nama Al-Masih. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Bersama-sama kita akan mengikrarkan iman kita. Jemaat Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri. Pengakuan iman. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke sorga, adalah juru selamat, pengudus, tabib semawi, imam besar, dan raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus, yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mari kita menyanyi pujian yang mengatakan doa mengubah segala sesuatu. Dengan yakin kita percaya bahwa Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Karena doa orang yang benar, bila didoakan dengan yakin, besar kuasanya. Mari sama-sama kita menyanyi saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku. Ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan.
seperti batang air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Dengan sungguh-sungguh kita kepada Tuhan, mari kita kembali katakan, saat kenyataan di depanku, saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti batang air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, kita bersama-sama akan menaikkan doa-doa kita. Karena itu, marilah kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan dan Bapa kami. Engkau Tuhan yang berkuasa menjaga kehidupan kami, sehingga kami dapat melewati hari-hari hidup kami. Seminggu berlalu di tengah pergumulan yang berat ini adalah karena Tuhan. Terima kasih banyak atas kekuatan dan kesehatan yang Tuhan beri. Terima kasih banyak untuk hari berlalu kami lewati bersama Tuhan, kendati pun itu penuh pergumulan. Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu ketika kami dapat menghampiri hadirat-Mu. Ketika kami dapat menyembah Tuhan pada hari Ahad ini. Kiranya dengan itu membuat kami sungguh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan bahwa Tuhan telah berkenan memberkati sidang jemaat-Mu, yang Tuhan bahagiakan dengan menambahkan umurnya setahun lagi dalam minggu yang kami jalani. Hingga pada kesempatan ini dapat bersuka cita dengan bertambahnya umur setahun itu. Terima kasih banyak. Terima kasih kami persembahkan kepadamu untuk jemaat-Mu yang Engkau tolong di tengah-tengah pergumulan sakit penyakit. Tuhan memberi kekuatan dan menjamah serta menyembuhkannya. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Tuhan untuk keluarga yang Tuhan berkati yang baru saja melahirkan anak kekasih dalam minggu yang kami jalani, yakni keluarga Paulus Baso. Terima kasih bahwa Tuhan telah menganugerahkan
Anak yang ketiga, seorang putri di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka. Kiranya diberkati Tuhan, ibu diberi kekuatan dan pemulihan untuk kuat membesarkan anak kekasih. Kiranya Tuhan berkati anak kekasih bertumbuh sehat dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, terima kasih banyak di tengah pergumulan iman kami. Kami diteguhkan dan dikuatkan oleh Tuhan selaku jemaat-Mu. Terima kasih untuk perjuangan pekerjaan yang mereka kerjakan, kendati pun di tengah kondisi yang sulit ini. Mereka dituntut untuk bekerja dan masuk menunaikan tugas pekerjaan pada bidang-bidang tertentu. Terima kasih banyak. Engkau berkati mereka bekerja dengan baik. Anak-anak kekasih kami yang sedang berjuang dalam pendidikan mereka, terima kasih diberkati Tuhan. Ada yang menyelesaikan mid semester dalam minggu yang kami jalani. Ada yang mengikuti ujian akhir. Terima kasih banyak. Kiranya diberkati Tuhan sehingga hasil-hasil ujian mereka itu membawa sukacita, sukses dan rasa syukur bagi mereka di tengah hidup ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk masa depan jemaat-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berkati dan sediakan segala kebutuhannya. Apapun pergumulan mereka, Tuhan Engkau angkat setiap beban pergumulan hidup itu dan Engkau gantikan sukacita dan damai sejahtera. Kami berdoa untuk ibu janda. Kami berdoa kiranya Tuhan berkati anak yatim, anak piatu dan anak yatim piatu. Semoga mereka senantiasa memperoleh kekuatan, memperoleh semangat dan sukacita dari Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati jemaat yang sedang bergumul dengan pekerjaan. Pemuda-pemudi yang mencari lapangan pekerjaan, juga yang mencari pasangan hidup, Engkau sediakan bagi mereka sekalian. Kami berdoa kepadamu untuk jemaat-Mu yang dalam usia lanjut. Tuhan berkati mereka supaya mereka tetap kuat dan sehat. Kami memohon kepadamu kiranya Engkau melindungi setiap umat-Mu agar terhindar dari sakit penyakit, khususnya dengan virus corona. Kami doakan Tuhan berkati para medis yang menunaikan tugas dalam pengabdian kemanusiaan. Engkau berkati supaya dalam pergumulan yang berat itu mereka dilindungi dan dijagai oleh Tuhan. Engkau memberkati jemaat-Mu yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Kami berdoa untuk Ibu Ludia Saruna, Bapak Yakob Tandiring, Ibu Damaris Barak Padang, Bapak Joni Takbi, Bapak Julius Bunga, Bapak Benyamin Sampiambo, Nyonya Marta Mata, Ibu Ludia Kendek, Ibu Adolpina Ruben Sampe. Kami juga berdoa untuk keluarga jemaat yang sakit. Orang tua Bapak Penatua Dr. Andaris Tambolang, orang tua Bapak Markus Rika, orang tua Ibu Agustina Torano, orang tua Bapak Penatua Hendrik Abdan. Engkau jamah mereka semua Tuhan, Engkau berikan kekuatan. Kami juga berdoa untuk Bapak Seterante, Engkau beri kekuatan dan kesembuhan, sehingga mereka semua pulih dan sehat kembali. Tuhan, berkenanlah memberkati jemaat-Mu di tengah pergumulan rumah tangga masing-masing. Ibu-ibu yang sedang mengandung karunia Tuhan, kiranya diberkati Tuhan, supaya dapat menjalani masa itu sampai dapat melahirkan pada waktunya dengan selamat. Kami berdoa jemaat di tengah-tengah persekutuan bersama. Kiranya Engkau berkati kendati pun kami dipisahkan untuk sementara waktu karena pandemi COVID-19 ini.
Tuhan berkati sehingga persekutuan kami semakin indah di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk pertambahan jumlah anggota jemaat-Mu. Terima kasih bahwa Tuhan menolong keluarga Firdaus Akbar dan telah menggabungkan diri menjadi anggota Gereja Kibait Jemaat Dirgantara. Anggota jemaat yang tidak setia dalam beribadah kiranya diberkati Tuhan, dan sadarkan mereka untuk juga dapat menyembah-Mu dan bersekutu dengan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau berkati tim gembala dalam melaksanakan tugas pelayanan, sehingga para presbiter diberkati Tuhan melaksanakan pelayanan penggembalaan di tengah-tengah jemaat-Mu juga dalam menata pelayanan dengan baik. Kami berdoa untuk tim pelayan di tengah-tengah jemaat, kiranya diberkati Tuhan. Guru-guru sekolah minggu, kami berdoa untuk tenaga kebersihan dan tata usaha gereja. Berkatilah semuanya dapat melaksanakan tugas pelayanannya dengan senantiasa mengharapkan Tuhan. Kami berdoa untuk program yang telah diprogramkan oleh jemaat Tuhan. Semoga semua kebutuhan demi terrealisasinya setiap program kegiatan itu dapat direalisasikan dengan baik. Kami berdoa untuk sinode klasis dalam melaksanakan pelayanan pada tingkat yang lebih luas. Kiranya Tuhan Engkau berkati sehingga semua program pelayanan dapat berjalan dengan baik. Sekolah Tinggi Teologi Kibait, Sekolah Tinggi Teologi Jeffrey yang sedang mempersiapkan hamba-hamba-Mu untuk menjadi pelayan, kiranya diberkati Tuhan. Setiap orang yang berjuang dalam memberitakan Injil Tuhan, kiranya Tuhan memberkati penginjilan di tengah-tengah jemaat, penginjilan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memberkati sehingga program penginjilan secara ke dalam dan keluar semuanya dapat dilaksanakan dalam tuntunan Tuhan. Kami berdoa para pemerintah kami, berkati dalam menjalankan pemerintahan dengan baik. Bersama dengan seluruh aparat negara ini, Engkau memberkati mampu menjalankan tugasnya dengan baik, khususnya dalam menghadapi pergumulan karena virus corona ini. Tuhan, hikmat-Mu kiranya turun memberkati para pemimpin kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang berbicara di pihak Tuhan, supaya kami yang mendengar mengerti dan hamba-Mu dimampukan oleh urapan-Mu memberitakan firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Dengarkanlah seru doa kami. Kami berdoa memohon di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Yohana Kalemben. Sejemput kita bangkit berdiri, kita menyanyi satu pujian yang mengatakan, Juru Selamatku, Kidung Pujian nomor 207. Ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun
tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita mengulang pujian kita ini, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Baik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, waktu yang Tuhan berikan bagi kami umat-Mu untuk boleh bersekutu bersama-sama memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Hamba mohon kiranya urapan Tuhan turun menyertai dan memberkati kami bersama. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan pun umat-Mu yang duduk mendengar, biarlah kami sama-sama diberkati lewat kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon urapan dan kuasa daripada-Mu. Amin. Silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu yang sama dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang saya telah pilih dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian.
Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itulah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada kesempatan ini. Tema kita di bulan Mei ini adalah pelayanan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dalam subtema semangat pelayanan. Semangat sama dengan gairah atau kemauan. Pelayanan adalah cara untuk melakukan sesuatu. Jadi semangat pelayanan dapat berarti kemauan untuk melakukan sesuatu atau kemauan untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, Rasul Paulus dulunya ia adalah seorang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ia adalah seorang yang memiliki semangat yang begitu besar dalam menganiaya orang-orang percaya, membenci orang percaya. Bahkan ia tidak segan-segan membunuh orang percaya. Tetapi setelah ia bertemu dengan Yesus, setelah ia ditangkap oleh Yesus, ia pun bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Ia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Hidupnya kini berubah. Ia hidup dalam Tuhan. Semangatnya yang dulu menganiaya orang percaya kini berubah menjadi semangat untuk melayani Tuhan. Nah, apa yang membuat Rasul Paulus memiliki semangat dalam melayani Tuhan? Apa yang membuat Rasul Paulus bersemangat di dalam melakukan pelayanan bagi Tuhan? Hal yang pertama adalah karena Paulus telah diselamatkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus sebelum ia percaya kepada Yesus, ia bernama Saulus. Dan pekerjaannya ialah mengejar dan menganiaya orang-orang yang percaya. Bahkan ia tidak segan-segan membunuhnya. Ia begitu bersemangat dalam melakukan semuanya itu, tanpa ada perasaan berdosa, tanpa ada perasaan bersalah. Ia merasa senang ketika ia berhasil menganiaya dan membunuh orang-orang percaya pada waktu itu yang dia anggapnya sebagai musuhnya. Namun setelah ia bertobat dan percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka namanya diubah menjadi Paulus.
Dan dalam pertobatannya itu, Paulus sungguh-sungguh menyerahkan hidup dan kehidupannya sepenuhnya kepada Tuhan. Ia berserah secara total kepada Tuhan untuk dibentuk dan diperlengkapi oleh Tuhan. Firman Tuhan yang sudah ia dengarkan, firman Tuhan yang ia sudah terima, ia tidak menyimpannya untuk dirinya sendiri, tetapi selain dia menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari, ia juga dengan rela membagikannya, menyampaikannya kepada orang lain, mengajarkannya kepada orang lain, sehingga melalui pelayanan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus, ada banyak orang yang mendengarkan Injil, ada banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam pelayanan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus, tidak mudah, tidak berjalan dengan mulus. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan. Yang ditemui, yang dialami oleh Paulus. Tetapi semuanya itu tidak menyurutkan semangatnya dan sukacitanya untuk terus melayani Tuhan, untuk terus memberitakan Injil. Kesulitan dan tantangan itu tetap dihadapi oleh Paulus, tetap dijalani oleh Paulus dalam memberitakan Injil. Saudara-saudara yang kekasih, mengapa Paulus bisa bertahan dalam pelayanannya yang selalu diwarnai dengan kesulitan dan tantangan itu? Karena Paulus sadar bahwa penderitaan, tantangan, dan kesulitan yang dialaminya tidaklah sebanding dengan keselamatan yang sudah diterimanya, yang sudah menjadi miliknya. Dengan semangat yang berkobar-kobar, Paulus terus menggunakan setiap waktunya untuk memberitakan Injil, untuk melakukan pelayanannya bagi Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, dalam bulan April yang telah kita lewati, kita telah banyak belajar tentang keselamatan yang telah dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Kita sebagai orang yang telah diselamatkan, kita sebagai orang yang telah percaya, apa yang telah kita buat bagi Tuhan? Apa yang telah kita lakukan bagi Tuhan? Apa yang telah kita kerjakan bagi Tuhan? Ataukah kita hanya tinggal diam berlipat tangan tanpa kita melakukan sesuatu bagi Tuhan, tanpa kita berbuat apa-apa? Dengan pemahaman bahwa cukuplah saya sudah diselamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita yang telah menerima keselamatan
di dalam Yesus Kristus. Hendaklah kita menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan untuk dibentuk, untuk diperlengkapi, untuk melakukan pelayanan pekerjaannya. Sebagai orang yang telah diselamatkan, kita punya tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pelayanan bagi Tuhan. Dan ketika kita melakukan pelayanan kita bagi Tuhan sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, kita melakukannya bukan dengan terpaksa. Kita melakukannya bukan dengan berat hati. Tetapi kita melakukannya dengan penuh sukacita. Dengan penuh kerelaan hati. Dan dengan kesungguhan hati. Bahwa kita melayani Tuhan karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan yang telah memberikan keselamatan bagi kita secara cuma-cuma. Sebagai ungkapan rasa syukur kita, sebagai ungkapan rasa terima kasih kita kepada Tuhan untuk keselamatan yang telah dianugerahkannya kepada kita. Di dalam menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, kita punya tugas, kita punya tanggung jawab untuk meneruskan berita Injil yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, yang kita lihat adalah karena Rasul Paulus teguh dalam imannya. Rasul Paulus teguh dalam imannya kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh Paulus dalam pelayanannya bagi Tuhan, tidaklah membuat Paulus lalu dia undur dari pelayanannya. Tidaklah membuat Paulus lalu dia lemah dalam pelayanannya. Tidaklah membuat Paulus lalu ia berubah tidak setia kepada Tuhan. Lalu Paulus tidak mengasihi Tuhan. Namun dengan adanya tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh Paulus, justru itulah yang membakar semangat Paulus untuk terus melangkah maju dalam pelayanannya kepada Tuhan. Itulah yang membakar semangat Paulus untuk tetap setia mengabdikan dirinya melayani Tuhan. Mengapa Paulus tetap bersemangat dan terus bertahan dalam pelayanannya di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan yang dihadapinya? Yang membuat Paulus tetap bertahan dan tetap bersemangat dalam melayani Tuhan adalah karena Paulus memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang kokoh, yang tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi yang dihadapinya. Bahkan ketika ia harus dipenjara karena Injil, Paulus tetap pada imannya. Ia tetap setia kepada Tuhan. Ia tetap melakukan pelayanannya dari dalam penjara. Sungguh satu iman yang besar yang dimiliki oleh Paulus. Dan imannya itulah yang memacu semangat pengabdiannya untuk terus melayani Tuhan.
Iman itulah yang memurnikan pengabdian dirinya dalam pelayanannya bagi Tuhan. Dan iman itu pula lah yang memampukan Paulus untuk bisa bekerja sama dengan rekan-rekan sekerjanya dalam pelayanan bagi Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang telah diselamatkan, hendaknya kita pun menggunakan setiap waktu dan kesempatan kita untuk terus setia di dalam melayani Tuhan dengan iman dan keyakinan yang sungguh. Dengan iman yang sudah kita miliki, itu jugalah yang akan terus memacu semangat kita untuk tetap setia dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Dalam mengabdikan diri untuk melayani Tuhan, tentu kita seperti Rasul Paulus. Banyak menghadapi pergumulan, banyak menghadapi tantangan. Kita banyak menghadapi dan menjalani kesulitan di dalam pelayanan kita. Ada persoalan-persoalan yang kita temui, yang kita hadapi. Tetapi kiranya dengan adanya tantangan dan kesulitan itu, dengan adanya pergumulan itu, iman kita semakin dimurnikan. Kita semakin dikuatkan. Kita semakin diteguhkan. Sehingga dalam melakukan pelayanan-pelayanan kita, kita sungguh-sungguh dengan tulus melakukannya. Kita dengan sungguh dan dengan rela hati mengerjakannya. Bahwa kita melayani Tuhan bukan karena hal-hal lain. Seperti karena ingin dipuji, karena ingin disanjung, karena ingin diacungi jempol dan lain sebagainya. Tetapi kita betul-betul melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Kita melayani Tuhan semata-mata karena cinta kasih kita kepada Tuhan dan bukan karena hal-hal lain. Maka ketika kita tidak melakukan pelayanan kita kepada Tuhan, kita akan merasa berhutang. Karena itu mari kita menjalani hidup dan kehidupan kita. Kita terus memiliki semangat dalam melakukan dan melaksanakan pelayanan kita kepada Tuhan. Kita melakukan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Senyapa Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kita. Mari pergunakan setiap waktu dan kesempatan kita yang ada untuk terus setia dan setia di dalam melakukan pelayanan-pelayanan kita kepada Tuhan. Sebab akan datang waktunya di mana kita mau bekerja dan berkarya bagi Tuhan, tetapi sudah tidak ada lagi kesempatan bagi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, mari dalam kehidupan kita, kita tetap setia menggunakan setiap waktu dan kesempatan kita untuk melayani Tuhan. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab itulah yang dinantikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan
mengenal pundi kita pada hari ini. Pundi pertama, persepuluhan dan kolekte. Pundi 2, untuk dana sarana prasarana. Pundi 3, untuk dana diakonia. Dan kotak untuk santunan duka Pendeta Berta Pararup. Sambil persembahan kita akan kumpulkan, kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 263. Penuhilah pialamu hari ini. Duka kau hari ini bagi semua berkat-Mu dalam kehidupanmu, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang bakal dipenuhi hari ini di hatimu. Lembaglah pialamu seperti janji Tuhanmu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Bawalah pialamu kosong dari tanah liat, cuci dengan darah-Mu. Datang dengan kerendahan, keperluan yang besar, tunggu di hadirat-Nya. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembaglah pialamu seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Seperti corong yang mengalir, alirannya selalu terus, demikianlah nikmat-Mu. Janji-Nya telah ditepati, memenuhi hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembaglah pialamu seperti janji Tuhanmu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Baru saja kami memberikan persembahan kami bagi pekerjaan-Mu ya Tuhan. Sebagai bagian dari penyembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan menguduskan persembahan kami umat-Mu hari ini untuk dapat dipakai bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Diberkati bagi kehidupan kami melalui setiap usaha dan pekerjaan yang Tuhan anugerahkan. Bahkan berikan pula kami hikmat untuk terus mengelola kehidupan kami, pekerjaan dan usaha kami. Berkat-berkat Tuhan yang masih ada pada diri kami untuk dapat kami pergunakan bagi kemuliaan Tuhan. Berkati setiap yang telah memberikan persembahan untuk Tuhan hari ini. Kiranya dengan semuanya itu, kasih anugerah Tuhan akan terus kami alami dalam kehidupan kami selanjutnya. Ini persembahan kami umat-Mu. Kami persembahkan, kami serahkan dengan berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dia Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Jemaat Tuhan, sejemput kita bangkit berdiri, kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 214. Kami dengar berkat turun.
bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Aku pun, ya berkati aku pun. Bapa, jangan kau lewati aku walaupun cemas. Ku tak layak kau dekati, namun rahmat-Mu besar. Aku pun, ya berkati aku pun. Aku pun, ya berkati aku pun. Baik, Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupan keseharianmu, jalanilah hidupmu bersama-sama dengan Tuhan, dan lakukanlah firman-Nya, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan perantaraan Allah Roh Kudus, itulah turun menyertai dan memberkati kamu sekalian, saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Namun kita akan mendengarkan beberapa informasi gereja sepekan. Yang pertama, diucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk ibadah Jumat, ibadah doa dewasa dan sekolah minggu Jumat 8 Mei 2020 dan ibadah hari Minggu 10 Mei 2020 masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Untuk ibadah rumah tangga dan ibadah PIG untuk sementara masih ditunda. Kemudian ucapan selamat. Tim gembala, pendeta, guru Injil, penatua diaken, pengurus PIK dan segenap anggota Gereja Kibait Jemaat Dirgantara mengucapkan selamat berbahagia kepada keluarga Paulus Baso atas kelahiran anak seorang putri di tengah-tengah keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Tim gembala yaitu pendeta, guru Injil,
penatua diaken, pengurus PIK, dan segenap anggota Gereja Kibet Jemaat Dirgantara turut merasakan duka cita bersama keluarga Hendrik Palimbongan atas meninggalnya orang tua atau ayah terkasih dan telah dimakamkan pada hari Selasa 14 April 2020 di Makassar. Penyambutan anggota baru telah mendaftar sebagai anggota jemaat Gereja Kibet Jemaat Dirgantara, yaitu keluarga Firdaus Akbar, dengan anggota keluarga yaitu Nyonya Esther Kombong, istri, dan Fahri Sangga, anak, yang beralamat di Jalan Pampang 4, Blok C nomor 23. Tim Gembala, Pendeta, Guru Injil, Penatua Diaken mengucapkan selamat bergabung bersama Jemaat Gereja Kibet Dirgantara. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah informasi dari kami, dari Majelis Gereja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.